Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan draft rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara yang beredar luas. Hal ini membuat berang salah satu kategori tenaga honorer ini. Kategori apa saja? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan honorer kategori 2 tenaga teknis heboh dengan isi draft terbaru rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Draft yang beredar tersebut diduga merupakan rancangan undang-undang ASN yang saat ini masih dibahas dalam Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Menurut Ketua Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 Indonesia Kabupaten Kerinci, di draft terbaru revisi Undang-Undang ASN ini salah satu kategori jabatan tenaga honorer. Apakah kategori jabatan itu? Yakni jabatan pemadam kebakaran tidak disebut. Padahal di dalam regulasi tenaga damkar ini termasuk salah satu jabatan yang bisa diisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau benar dalam draft rancangan undang-undang ASN yang beredar itu benar, maka tentu ini sangat fatal dan akan memicu kemarahan honorer damkar termasuk honorer K2. Nah, rekan-rekan sekalian, dia mengungkapkan bahwa honorer K2 sangat berharap agar revisi undang-undang ASN ini tidak merugikan mereka. Jangan sampai ada yang tertinggal karena pengabdian sudah lama. Honorer K2 damkar yang sudah mengabdi 18 tahun memohon kepada Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang ASN Komisi 2 DPR RI untuk meneliti agar jangan ada yang tidak diakomodir di dalam pengangkatan honorer menjadi P3K. Yosi juga mengimbau kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas agar membuatkan juknis yang terbaik untuk proses pengangkatan honorer K2 menjadi aparatur sipil negara. Setidaknya juknis itu akan mempertimbangkan rasa keadilan. Yosi menegaskan masalah tenaga damkar tidak ada di dalam draft undang-undang ASN, itu harus diperhatikan pemerintah di DPR. Jangan sampai ketika RUU ASN ini disahkan, lalu turunannya peraturan pemerintah tidak mengatur soal tenaga damkar tersebut. Ia berharap draft rancangan undang-undang ASN yang beredar itu tidaklah benar. Kalaupun benar akan menimbulkan gejolak oleh karena honorer damkar cukup banyak jumlahnya. Selain itu di dalam Perpres nomor 38 2020 tentang jabatan-jabatan yang bisa diisi P3K, damkar sebenarnya masuk di dalamnya. Jadi lucu jadinya kalau di dalam RUU ASN damkar itu akan dihilangkan jabatannya di pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap video kali ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.